Ya, HPL Pak ya. Tanahnya disertifikatkan Pak dengan SK, dasarnya SK HPL. SK HPL 97. Ada yang 53, ada yang 55, ada yang 54. Macam-macam. Punya etikat baik. Bapak sudah sertifikatkan tanah kami. Betul begitu Pak? Ada sertifikatnya? Sertifikat ada enggak? Enggak ada. Iya. Ya. Jadi sertifikat sudah Anda kuasai. Kami sebagai penghuni yang sudah lebih dulu. Kalau tadi dikatakan, saya nggak tahu bapak-bapak hadir ke sini ya. Kalau kemarin ada pemberitahuannya, cuman saya bertepatan dengan ada kegiatan di luar. Tapi kalau saya lihat di sini kayaknya kan materi belajar bersama. Monggo, saya anggap ini bukan materi belajar bersama, bapak-bapak menyuarakan pendapatnya. Gitu ya, sebentar. Itu bapak menyuarakan pendapatnya. Karena apapun itu yang ada di sini sebenarnya bapak-bapak sudah tahu jawabannya. Kalau masalah PBB yang tadi bapak tanyakan, saya cuma jawab sedikit aja Pak. Terhadap tanah memang aset pemerintah kota, terhadap bangunan itu adalah milik bapak ibu sekalian. Betul nggih? PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Ada bumi, ada bangunannya. Betul yang tadi disampaikan bahwa tidak boleh dikenakan pajak dan retribusi terhadap objek yang sama. Tapi bangunan itu tetap ada objek tersendiri. Itu jawaban saya, monggo dikaji, monggo puas gak puas, dan ini bukan pembelajaran, kembali lagi itu adalah pendapat Bapak Ibu. Kalau memang kurang puas, sebenarnya gampang Pak, negara hukum. Tanggo pengadilan, ngomongannya ngono. Rakyat Pak. Bukan masalah bisa nggak bisa, nanti kan bicara legasi. Gitu Gi. Itu kan apa namanya, tetap seperti itu Pak, karena namanya agenda hukum ya seperti itu. Negara hukum, mohon maaf. Itu Gi. Kalau Bapak bilang tadi bangun terpisah, kami ingin tahu Pak, aturan yang mana? Tanya sama BPN itu asas horizontal Pak, di mana-mana dosen pasti tahu. Ya, tidak bisa Pak. Namanya tanahnya warga ini di sini, kemudian di sini. Asas horizontal itu ada. Saya sudah jawab, asas horizontal, dan itu sudah jelas. Ya, begini Pak ya. Enggak, disampaikan. Iya. Benar saya. Tidak bisa Pak, begini Pak. Apa benar ada asas horizontal enggak? Sebentar Pak, sebentar. Asas horizontal tahu enggak? Ya, Asas horizontal tahu enggak? iya di atasnya. Ada pemisahan. Iya. Nah, kalau Bapak Itu kalau antara tanah dengan pemilik bangunan itu bisa jadi beda. Mantap Pak. Lo itu saya jelaskan. Iya. Supaya Kalau tahu saya. kalau itu apartemen Pak. Bukan, semuanya Pak, semuanya. Ya. Ini bukan Pak. Saya jelaskan. Aturan semuanya. Pak, saya beli tanah, ya. Kemudian ada bangunannya, saya bangun. Saya Kira-kira tadi ada apa Pak? Para warga mau menggelar acara tadi. Kira-kira yang ditangkap Bapak apa tadi? Kalau dari riwayatnya, setelah beberapa kali para penghuni Surat Ijo ini ingin ketemu dengan Bapak Sekda, kami didisposisi untuk menemui. Intinya kan ada permintaan, tadi mungkin disampaikan kayak surat segel, surat apa segala macam. Di situ kami sampaikan bahwa disposisi surat Pak Sekda itu ke kami untuk menemui Bapak Ibu sekalian itu. Kami jelaskan bahwa yang dimaksud itu apa. Mereka menganggap itu dokumen pribadi mereka, sehingga mereka harus meminta itu. Di pertemuan itu kan mereka juga membawa fotokopinya. Saya tunjukkan sebenarnya yang mereka maksud dokumen pribadi itu adalah dokumen orang tuanya atau dokumen atas nama sendiri. Itu ada tertulis tanah sewa pemerintah kota. Itu muncul kenapa Pak? Karena bagian untuk pada saat itu ya saya tanya untuk ngurus surat ijo. Loh, Pak, kalau untuk ngurus surat ijo itu kan bukan dokumen pribadi Bapak yang diminta. Tetapi bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi. Seharusnya itu bukan milik Bapak. Identitasnya adalah identitas Bapak Ibu, tapi kepemilikan dokumennya bukan milik Bapak. Itu adalah dokumen vital, arsip vital kalau menurut kami. Mereka nggak terima, mereka akhirnya menyerang pribadi seakan-akan saya dianggap tahu semua. Padahal saya cuma menjelaskan apa yang seharusnya. Kemudian mereka membuat acara kayak belajar bersama ya, sama kabar itu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal pada saat saya menerima beliau-beliau itu,
Ya sebenarnya pada prinsipnya mereka bukan mau belajar bersama, tapi menyuarakan pendapat yang dikemas dalam bentuk seperti ini. Ya itu aja sih kalau saya. Baik, kesimpulan artinya mau minta apa, SK atau apa itu kemarin? Kayak surat segel yang tadi saya sampaikan, dokumen-dokumen yang dalam pengurusan DPT yang pernah mereka serahkan atau orang tua mereka serahkan. Tapi sebenarnya SK sendiri itu memang ada kan dari Pemkot? Iya, tapi itu kan bagian dari administrasi yang harus dipenuhi. Rangkaian punya mereka, bukan milik mereka. Nah, kalau memang mereka meminta surat hijau ini disertifikatkan, apa memang bisa, Pak? Bisa. Bisa ya? Ada perda, jadi mereka selalu mencontohkan daerah-daerah lain kayak di Medan, Makassar dan segala macam, clippingnya dibawa ke saya. Oke. Ada salah satu siapa ya, saya lupa namanya, itu juga setelah clipping itu saya baca. Atau coba deh nanti sama rekan-rekan surat hijau dicontohkan kayak tempat-tempat yang tadi saya sebutkan, Medan, Makassar. Itu mereka baru punya perda pelepasan aset barusan saja. Padahal Jadi sudah tetap, sekian tahun. ya, jadi juga tetap pada saat aset itu ingin dimiliki oleh personal, itu mereka tetap membayar namanya ganti rugi kepada negara. Memang ada ganti rugi di situ ya? Harusnya ada, aturannya. cuma kan mereka nggak mau, mereka maunya gratis. Proses ini juga sudah lama dan sebenarnya yang disuarakan sama, sehingga kami juga sudah dari 2022 itu ada proses yang didampingi juga dengan KPK, ada perda yang mereka juga tolak untuk HGB HPL dari X surat hijau yang per meter perseginya saya kurang hafal 275 sama 550. Itu aturannya ya? Itu mereka tolak. Enggak, untuk surat hijaunya ya. Oke. Jadi jauh lebih murah daripada yang sekarang. Baik, baik. Itu juga mereka tolak. Itu solusi itu ditawarkan oleh Kementerian ATR BPN terhadap polemik surat hijau. Jadi mereka menawarkan skema pembayaran yang lebih murah dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sebenarnya sudah ada solusi-solusi yang ditawarkan begitu ya. Cuman kan kembali lagi, KPK pun juga sempat tanya sama kami apakah polemik surat hijau ini selesai. Selama mereka menghendaki gratis tidak akan pernah selesai. Untuk yang terakhir Pak, saya juga dapat informasi bahwasanya notaris mengenakan biaya BPHTB terhadap transaksi surat hijau. Apakah itu dibenarkan Pak menurut aturan? Secara rumus BPHTB itu kan nilai transaksi jual beli, ada rumusnya itu. Iya, iya. Nah, mau nggak mau memang seakan-akan tanahnya kena. Nah itu kalau mereka merasa keberatan, mereka bisa mengajukan restitusi lewat pengadilan. Oke. Sebenarnya jalannya juga sudah ada. Kami pun juga tidak menghalang-halangi warga atau masyarakat untuk bertindak secara hukum. Itu aja sih. Iya, baik. Terima kasih waktunya Pak Sidarta. Apa yang disampaikan kepada Biro Hukum Pemkot? Pada hari ini Aliansi Korban Surat Hijau melakukan aksi lagi yang kedua kalinya mengenai bimbingan untuk mendapatkan bimbingan belajar tentang materi-materi yang surat hijau tentang bagaimana perolehan tanah, bagaimana SKHPL yang tidak dijalankan sesuai dengan SK-nya. Karena kami selama ini melihat aturan yang digunakan oleh pemerintah kita adalah aturan-aturan yang lampau, di mana SKHPL itu 97 tetap dijalankan dengan peraturan daerah, yaitu keputusan Wali Kota Madia tentang pemberian persetujuan HGB di atas HPL nomor 27 tahun 96. Jadi kalau itu dijadikan dasar untuk melaksanakan SKHPL 97, maka substansi dari SKHPL itu tidak tertuang di dalam peraturan daerah itu tadi. Jadi tentang keputusan Wali Kota nomor 17 tahun 96. Sehingga kami merasa itu yang diberikan kepada kami merasa protes. Jadi kalau pemerintah kota itu memang mau menjalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai penyelenggara negara yang telah memperoleh SKHPL, maka jalankan sesuai dengan diktum-diktum yang ada di dalam SKHPL tersebut. Karena nanti ketika itu nanti sudah benar, maka di mata hukum itu akan sah dan benar. Tidak ada cacat hukum administrasi lagi. Tetapi kalau seperti ini yang dilakukan, maka sertifikat-sertifikat yang diterbitkan akan cacat hukum administrasi. Ya, meskipun Biro SKM kan atau disertifikatkan,
Berarti yang dimaksud oleh dari Pak Soleh itu sendiri hijau tidak ada di dalam UPA. Jadi kalau Kabak Hukum mengatakan itu sudah kebijakan yang lama atau apapun, ya kami tidak bisa memegang itu karena aturan itu tidak ada di dalam UPA. Kalau ada di dalam UPA, kami akan tunduk. Yang diatur di dalam UPA adalah SK HPL. Sedangkan IPT, izin pemakaian tanah, tidak ada SK IPT-nya. Tidak ada namanya sertifikat IPT. Tidak ada namanya sertifikat HGB di atas IPT. Jadi IPT itu barang tidak ada. jadi yang benar adalah HGB di atas HGB HPL. di atas HPL. Oke. Laksanakan sehingga apa? Diktum ke-6 dijalankan, diktum kedua dijalankan. Maka kami akan sesuai dengan substansi yang ada di dalam. Kalau sesuai dengan substansi, Pak, maka warga akan melakukan gugatan lagi untuk menggugat SK-nya. Itu akan bisa masuk ke pokok perkara untuk dibuktikan apakah perolehan SK yang dulu itu sudah sesuai dengan wewenangnya. Tapi untuk masalah SK sendiri tadi kan sudah disebutkan bahwasanya ada SK. Iya, ada Pak. Dia sudah sampaikan ada. Artinya kami ini tidak diberikan hubungan hukum yang baik. Kalau hubungan hukumnya baik, Pak, ada diktum ke-6, ada diktum kedua. Artinya dituangkanlah SK itu, substansi dari diktum-diktum itu adalah peraturan daerah yang baru yang selama ini kami ingin minta kepada pemerintah kota agar menjalankan ini. Sementara izin pemakaian tanah tidak ada di dalam UPA. Jadi kalau tidak ada di UPA, untuk apa dia menggunakan suatu apa? Meminta retribusi kepada warga? Kan tambah nggak jelas seperti itu. Oke, berarti intinya apa namanya perda sendiri harus dikaji ulang ini, Pak. Jelas lah, Pak. Itu kan saya lihat kan ada di dalam perda itu sendiri. Perda itu kan ada kajian akademis ya. Kajian adalah kajian yang di tahun 2015. Kajian akademis ini dibuat oleh salah satunya Dr. Agus Soekarmaji. Ya, Ibu Dr. Sri Winarsi. Yang pertama Profesor Eman Ramlan almarhum. Artinya di dalam kajian akademis yang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yang diatur di situ, kemudian diatur di dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum, di mana di dalamnya ada peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri nomor 20 dan nomor 77 tahun 2012. Artinya produk hukum itu tidak boleh melanggar parameter hak asasi manusia, bahwa warga harusnya diberikan haknya, diberikan hak atas tanah. Oleh karena itu, saya menggali dari kajian akademis ini, ternyata kajian akademis ini tidak ada SK material di dalamnya, tidak ada izin dari negara. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh para pejuang surat hijau untuk melakukan mengembalikan? Memang di dalam peraturan ini Pak ya, gugatan atau apapun, kami sudah melakukan keberatan kami yang didasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018. Kami sudah mencoba membuat satu keberatan. Dengan keberatan itu kami melakukan keberatan kepada pemerintah kota dan sudah dijawab. Artinya pemerintah kota tetap silakan Anda gugat saja. Jadi pemerintah kota bersifat kami tidak ingin menyelesaikan secara administrasi karena kasus-kasus mungkin di belakangnya terlalu besar atau apapun, jadi dia tidak mau terlibat, Pak. Dia maunya yang ada putusan pengadilannya. Jadi walaupun saya minta agar dibuatkan perda baru, itu pun tidak serta-merta saya bisa meminta. Tetap mereka agar kami ini warga melakukan gugatan. Oke, pesan Adalah wali kota terpilih barangkali Pak. Kalau wali kota tadi agar segera mengembalikan SKHPL kepada Menteri APR, bukan sebagai asetnya. Kalau masih mengaku-ngaku sebagai aset, maka jalankan namanya pemberian
pemberian sertifikat persil itu sesuai dengan diktum kedua dan karena sebelum itu masuk ke dalam sertifikat persil sesuai dengan SK Pak, maka tidak bisa dijadikan aset. Itu sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2021 pasal 5 ayat 1 di dalam penjelasannya. Di situ disebutkan untuk membedakan antara aset dan bukan aset, maka harus jelas perolehannya. Diperoleh melalui APBD atau perolehan lainnya yang sah. Perolehan yang lainnya yang sah adalah dengan cara menjalankan proses administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah dan yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Jadi jalankanlah paragraf 21. Oke. Terima kasih waktunya Pak Soleh. Siap, terima kasih. Mata hukum sendiri, apa pendapat Bu Sarah terkait dengan surat izin? Ya, dari saya selama 4 tahun ini kan mendampingi warga korban Sudijo. Dari kacamata hukum saya ini ada 4 kesalahan Pemkot Surabaya. Pertama, BPHTB tarikan pajak dia peroleh hak atas tanah dan bangunan di atas tanah IPT. Kenapa saya bilang? Karena IPT itu bukan hak atas tanah, kan itu. Karena BPHTB itu penarikan untuk hak atas tanah. Kan itu bagi saya itu tidak ternyata dokumennya tidak ada gitu. Padahal dokumen itu diajukan untuk permohon SKHPL tahun 97 itu. Kok bisa tidak ada gitu? Kemanakan dokumen itu? Itu yang kedua. Terus yang ketiga tentang Perda IPT. Nah, Perda IPT kan jadi Perda 193 2016 ini berangkat dari 197. Terus 197 berangkat dari 1294. 1294 berangkat dari 387. Nah, di situ terjadi pertanyaan. Ketika Perda 387 status tanahnya itu belum tanah milik Pemkot, masih tanah yang dikuasai oleh Pemkot. Berarti status tanahnya adalah tanah negara. Tapi kenapa tahun Perda 1294 status tanahnya sudah berubah menjadi tanah milik Pemkot? Atas dasar apa? Secara logika, kalau memang itu tanah milik Pemkot berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 50, kan seharusnya waktu Perda 2277 yang pertama kali status tanahnya adalah tanah milik, harusnya gitu kan? Tapi bukan begitu. Jadi waktu Perda 2277 itu status tanahnya adalah tanah negara di bawah penguasaan langsung Pemkot. Jadi bukan tanah milik. Jadi kalau misalnya itu disebut 1650, pertanyaan saya, kenapa 77 tidak menyebutkan demikian? Lalu juga di penjelasan Perda 2277 sama penjelasan Perda 347 ada pembelian tanah. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya itu sudah 1650 aset kan gitu kan, kenapa ada pembelian tanah? Kan pertanyaannya gitu kan, sudah punya kamu kok ngapain lagi dibeli kan gitu kan, logikanya gitu. Terus yang terakhir terkait dengan kertas surat pernyataan tadi yang Pak Budi bilang. Dan retribusi terhadap objek yang sama. Tapi bangunan itu tetap ada. Surat pernyataan dari warga bahwa itu tanah milik Pemkot. Seperti minta penegasan dari warga bahwa itu loh punya Pemkot kan. Padahal kan nggak perlu seperti itu karena itu sudah milik Pemkot. Seperti itu. Baik, terima kasih waktunya. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini untuk berita lebih lengkap di www.lintasnetworkmedia.com.